Oke, kita lanjut lagi tentang tadi ya 10 langkah atau 4 lapisan makna atau 10 langkah eksegesis ya. Nah, yang keenam kita udah tadi saya udah jelasin ternyata kalau kita langsung skip ke aplikasi atau langsung ke eh, apa moralitas ya. Ini lapisan ketiga sebetulnya moral, psychic good works-nya. Nah, kalau kita langsung langkah ke 9 berarti ada satu lapisan yang kita lewati, ya kan? Apa itu? Lapisan yang kedua, yaitu teoria atau noetik spiritualnya, mystical. Maka kalau langsung kita ke moral, lapisan 3, ini spiritnya hilang gitu. Ya, ada roh yang hilang. Ibarat kamu makan mangga, kamu makannya buru-buru gitu, tanpa menikmati rasa mangganya seperti apa. Nah, sama seperti kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu hanya baca ayatnya, ya, lalu kamu kasih moralitasnya, tapi kehilangan eh, rohnya. Oke, nah untuk mendapatkan rohnya, tadi kita katakan harus ada Christ Center dan eklesial. Contoh tadi kitab Yunus. Kalau kita hanya bahkan misalnya ini tentang masalah ketaatan, masalah hukuman dari Allah, maka apa yang kehilangan? Rohnya kan? Nah, rohnya apa yang hilang? Kristusnya. Jadi kalau kayak ibarat manusia, kehilangan rohnya berarti manusia itu apa? Mati. Tubuhnya ya hidup kayak zombie gitu kan. Atau Dracula gitu. Tapi rohnya mati gitu. Gak ada rohnya, gak ada spiritnya, gak ada teorianya. Jadi mati. Nah sama, teks firman Tuhan yang kita khotbahkan atau kita ajarkan atau yang kita renungkan sendiri gitu ya, tanpa roh mati, tanpa Kristus itu mati. Ya, tadi Andrew namanya. Ini kok mati, tadi Andrew cari apa? Ini kok mati ya? Coba panggil dia. Kok low space lagi? Jadi, oh, ini, ini kok low space ya, bro? Tadi, ini kamu settingnya udah di D kan kemarin? Di Yang akun Zoom. udah login belum akun? Hah? Harus di login dulu. Login akun itu lagi. Nggak di sini. Mana? Di Zoom tapi pengaturan awal. Buka di Zoom. Ini. Zoom. Kayaknya belum login deh. Tuh. Hmm. Hmm. Coba. Your device is running low storage. Ini Setting. Oh, nama kok harus kayak gitu selalu ya? iya, harus setting di yang diklik ya. Yes, yes. Hmm. Hmm. Udah kan? Iya, udah. Kok lo ya? Oh mungkin C saya ya. C-nya ini apa yang harus dibuang ya? Kamu terlalu ini. Nah, ini Ini nggak ngaruh sih kan simpannya kan di ini. iya di D kan? Hmm.
Ini udah posisi ngerekam, Bu. Iya, dia bilang tadi ini. Oh ya berarti harus di stop dulu. Nah, Soalnya dia udah di C kan. enggak, Settingannya. enggak, tetap di D kok. Dari awal udah di D, tadi pagi udah di D. Ini karena mungkin running out of patience C-nya ini loh. Jadi dia enggak, kan pasti otomatis kepake juga kan. Oh iya itu tinggal 8 mega. Iya, makanya ini harus ada yang dibuang. Nah, itu. Clean, clean, Nah, clean di recycle bin. iya. Gue sini. Kanan. Nah, bis-bis. Dikit itu. Apa yang mesti dibuang? Apa yang bikin Clean penting? aja, Bu. Pak David tadi ini ada rapat, Bu. Oh, nggak bisa. Oh, jadi kosong. Sering absen dia. Nggak ngefek. Apa ya yang mesti dibuang ya? Tuh, Hah? tuh, tuh. Ini. Nah, tuh. Ini nggak ada yang gede kok. Buat survei. Size. Nah, nah, Ini ya. Apa sih ini? Pasti ini kan. kok dekat? Oh, di pinggir. Pindahin sini aja. Artinya, udah ya. Pasti. Nggak ada. Ya, nanti baru di clean ini. Hmm. Oke, tadi kalau misalnya tanpa lapisan kedua, maka ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Rohnya. Rohnya apa di sini? Noetiknya apa yang hilang? Christ center dan ecclesia. Ya. Nah, misalnya kalau Christ center dan ecclesial itu artinya apa ini? Ini kita melihat istilah kita itu berdasarkan Hmm, Kristusnya dan juga dari pandangan bapak-bapak gereja. iya, itu intinya di situ ya. Nah, tetapi misalnya secara teologis itu bagaimana kita menjelaskannya? Nah, nanti ini ada buku misalnya
tadi kenapa kok patristik, ada bapak gerejanya, eklesialnya, apa itu literal, allegorical. Nanti kita pelajari di sini ya. Tapi saya mau saya akan tegaskan lagi bahwa without roh, tanpa roh tadi, tanpa spirit, tanpa Christ center eklesial, maka tadi mati gitu ya. Sehingga kalau nggak ada ini, maka kita nggak bisa langkah ke konsep teologisnya atau doktrinnya. Yang tadi saya bilang, kalau kamu belajar exegesis PL, nanti akan berakhir di mana? Di Iya, dapat apa? Exegesis PL itu akan dapat teologinya, teologi PL ya berarti, teologi tentang Musa misalnya, teologi tentang Yunus tadi. Oke, nah itu namanya kalau teologi itu adalah doktrinnya, didaskalianya. Oke, simpelnya adalah susunannya dalam bentuk ide utama dan ide-ide pendukung gitu ya. Lalu habis itu apa? Kamu perlu turunkan ke dalam hati. Ini ringkasan atau personal. Karena apa? Karena kitab suci itu atau doktrin yang kita peroleh itu kita buat kita dulu gitu loh. Bukan buat orang lain dulu. Ya. Nah, buat hati kita dulu untuk menyatakan apa? Kesalahan, memperbaiki kelakuan, correction, mendidik orang dalam kebenaran atau instruction in righteousness. Ini misalnya kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, setelah personal buat kita, baru kita turunkan ke dalam ketaatan. Nah, itulah lapisan yang ketiga, ini moral atau psychic atau good works. Ya, jadi ada noetik, ada psychic. Psychicnya itu adalah bagaimana kita kerjakan seperti mengasihi Allah gitu ya. Nah, Kristus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku kan? Memelihara, menjaga perintahku itu maksudnya obedience-nya, ketaatannya. Nah, itu yang kerjakan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran gitu ya. Nah, itu termanifest. Kalau misalnya kamu mengasihi Allah ya, kamu akan belajar di sini dengan segenap hati gitu. Tapi mengasihi Allah itu nggak cukup hati, harus dengan segenap kekuatan. Nah, kekuatan itulah artinya dalam perbuatan-perbuatan baik. Oke. Tetapi kita nggak hanya diajar menjadi orang yang baik, tapi di sini juga harus sampai lapisan yang keempat adalah waktu kamu misalnya belajar Yunus, belajar tentang Musa, ya belajar dari para nabi, misalnya kamu ngerti ya ada Kristusnya di situ, ada good works-nya di situ, tetapi eh, kamu juga bisa melihat, oh ini aku nih yang semakin disempurnakan. Jadi bukan hanya tahu tentang Kristus, tahu tentang teorianya, tahu tentang aplikasinya, tetapi kamu sendiri ini nggak semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang penting. Anagogik sekali lagi kamu harus selalu tekankan apa? Ini adalah bagaimana kita serupa dengan Kristus. Nah, makanya kemarin misalnya ya saya ajar tentang Galatia 5 itu. Ada hubungannya nggak dengan teosis? Ada. Ada hubungannya dengan serupa dengan Kristus. Gitu. Yaitu teosis tadi. Kenapa? Karena kita semua adalah gambar Allah yang harus di apa? Ya, dipahat lah atau kalau orang hamil itu ya artinya apa? Sampai bersalin kan gitu ya. Sampai melahirkan yaitu rupa Kristus. Misalnya dalam Galatia 4 ayat 19 itu. Oke. Nah, selalu kaitkan ke situ, selalu kaitkan dengan masalah teosis. Karena itu tujuan akhir dari hidup setiap orang. Seperti yang saya katakan kemarin kan, kamu khotbah manapun, nanti kamu belajar kitab Keluaran, kamu akan cerita juga tentang apa? Teosis. Kamu akan ingatkan kamu sendiri, orang lain, oh, aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu namanya level apa di sini? Anagogik atau eskatologisnya. Ya. Nah, ini anagogik adalah langkah terakhir pembahasan kitab suci bagaimana personal dan obedience itu semakin menguduskan kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Oke, nah, jadi istilah-istilah yang saya ambil di sini sebetulnya nanti kalian bisa baca di buku ini ya, di buku Eugene Pentuke ini ada 4 lapisan makna ya. Nah, semua diambil dari interpretasi dia, tapi dia seorang scholar yang sudah belajar banyak hal tentang patristik.
gitu. Jadi ya metode yang kita pakai itu bukan hanya patristik saja, tetapi sampai level anagogiknya. Ya, jadi misalnya dia katakan di sini eh, buku ini kalian udah punya belum? Belum ya. Nanti saya kirim ke Classroom. Ya. Eh, nah ini saya kasih, tapi nanti yang Gregory Musa itu kalian bayar ke Bu Rina ya. Nah nih, eh, the Bible is cryptic. Ya ini penjelasan-penjelasan dia, tapi di sini yang penting divine inspirasi kita udah percaya ya. Eh, nih ya, patristic exegesisnya. Nah, ini jadi ada senses of scripture, jadi ada 4 senses ya, maksudnya ini 4 meaning, 4 lapisan. Yang pertama adalah tadi di sini kita pelajari historicalnya atau literalnya ini ya. Historical atau literalnya itu kalau kayak manusia berarti tubuhnya. Atau kalau diumpamakan kalau buah mangga misalnya itu kulitnya gitu ya. Lalu yang kedua apa? Typological atau allegorical atau Christological. Nah, saya nggak hanya Christological tapi saya tambahkan dari Kalistosfer ada ecclesial. Nah, sebentar lagi kita belajar ya. Kalian mungkin masih bingung atau lupa kenapa kok mesti ecclesial atau allegorical itu apa? Kenapa kok alegoris gitu ya? Apakah kita nggak mundur nih kalau belajar alegoris? Yang tidak. Oke, yang ketiga adalah apa? Tropological atau anthropological atau moral. Nah, kalau di sini saya bilang apa? Moral atau psychic atau good works-nya ya, berdasarkan 2 Timotius 3 tadi. Jadi ada hal-hal yang saya ubah ya istilahnya. Nah, gitu kalau kita belajar memang kamu ngutip tapi kamu perlu komentar gitu. Kamu ubah, kamu paraphrase ya. Nah, misalnya nanti saya kasih artikel ini ya. Nah, nanti kalian harus bisa belajar paling tidak memberi komentar. Misalnya ini tadi ya, memberi komentar kayak gini. Oke, jadi nanti tugasnya baca, kasih komentar. Kayak gitu. Nah, lalu berikutnya adalah yang keempat ini apa? Anagogik atau eschatological. Nah, ini diambil dari apa? Origen ya. Dia bilang di sini ada John Cassian, kemudian ada Origen. Origen itu cuma bedain 3, literal, moral, dan allegorical. Ya, kalau John Cassian itu membedain sampai 4. Apa yang keempat? Yaitu anagogik atau eschatologicalnya. Ya, itu John Cassian dan saya kira ini apa dari para bapak gereja juga memakai seperti salah satunya misalnya John Cassian atau Origen di sini ya. Jadi ada istilah-istilah itu. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok tadi misalnya contoh Yunus ya. Sekarang kita lihat contoh lain. Tapi kita mau baca ini dulu, memahami Alkitab melalui gereja. Karena apa? Karena tadi kan eh, ini ya, kalau kita biasanya seringkali skip ke moral langsung, maka tadi kehilangan rohnya, kehilangan Kristusnya. Sama kalau kayak tubuh kehilangan rohnya itu mati gitu. Jadi yang kita khotbahkan itu jadi sesuatu yang mati kalau tanpa Kristus, tanpa Christ center dan tanpa eklesial, ya. Nah, mungkin kita mau kenapa eklesia dan Kristus ya? Coba kita baca dulu. Eh, coba nota baca. Yang kedua, seperti yang ditegaskan oleh konferensi Moskow, kita mengenal, menerima dan menafsirkan Alkitab melalui gereja dan dalam gereja. Pendekatan kita terhadap Alkitab tidak hanya bersifat taat, tetapi juga bersifat gerejawi. Oke, tadi taat itu moralnya ya. Tapi juga sebelum ke situ kita harus tahu nih, Alkitab itu juga bersifat gerejawi. Maksudnya gimana? Terus
Kata-kata kitab suci meskipun ditujukan kepada kita semua secara pribadi, namun pada saat yang sama ditujukan kepada kita sebagai anggota sebuah komunitas. Alkitab dan gereja tidak dapat dipisahkan. Iya. Terus? Saling ketergantungan antara gereja dan Alkitab terlihat setidaknya dalam dua cara. Yang pertama, kita menerima Alkitab melalui dan di dalam gereja. Iya. Alkitab lahir dari gereja. Terus? Gerejalah yang memberitahukan kepada kita apa itu Alkitab. Dalam 3 abad pertama sejarah Kristen diperlukan sebuah proses pemilahan dan pengujian yang panjang untuk membedakan antara apa yang secara otentik merupakan kitab suci yang kanonik, yang memberikan kesaksian yang berotoritas tentang pribadi dan pesan Kristus, dan apa yang apokrif, yang mungkin berguna untuk pengajaran tetapi bukan merupakan sumber doktrin yang normatif. Iya, jadi ada kitab kanoniknya, ini yang kanonik. Tapi di luar itu masih banyak kitab-kitab apokrif yang juga bisa memberi referensi ya, tapi bukan sumber pengajaran yang normatif yang dipakai pertama ya, hanya pelengkap. Terus, Oleh karena itu, gereja telah memutuskan kitab-kitab mana yang menjadi kanon perjanjian baru. nah, kok kita bisa punya ini? Karena gereja yang memutuskan. Terus, Sebuah kitab tidak menjadi bagian dari kitab suci karena teori tertentu tentang tanggal dan pengarangnya, tetapi karena gereja memperlakukannya sebagai kitab kanonik. iya, Misalnya, seandainya dapat dibuktikan bahwa Injil keempat tidak benar-benar ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang dikasihi dalam pandangan saya, sebenarnya ada alasan kuat untuk tetap menerima kepenulisan. kepenulisan Yohanes, tetapi meskipun demikian, hal ini tidak mengubah fakta bahwa kita menganggap Injil keempat sebagai kitab suci. Mengapa? Karena Injil keempat, siapapun penulisnya diterima oleh gereja dan di dalam gereja. Iya, jadi bukan tergantung kalau misalnya ada fakta bukan Yohanes yang nulis, ya karena itu udah kanonik dianggap sebagai kitab yang kanonik, gitu ya. Terus yang kedua, Yang kedua, kita menafsirkan kitab suci melalui dan di dalam gereja. Jika gereja yang memberitahukan kepada kita apa itu kitab suci, demikian pula gereja yang memberitahukan kepada kita bagaimana kitab suci harus dipahami. iya, Ketika bertemu dengan orang Ethiopia yang sedang membaca perjanjian lama di atas keretanya, Rasul Filipus bertanya kepadanya, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? iya. Bagaimana mungkin? Jawab orang Ethiopia itu. Jika tidak ada orang yang menuntun aku. Kisah para Rasul 8:30 dan 30. Iya, jadi kisah orang Ethiopia itu jelas banget ya. Kalau kita baca kitab suci tadi seperti Manner, baca langsung tafsir-tafsir sendiri, nggak ada yang nuntun. Ya udah hasilnya nggak tahu gimana. Jadi kita memang nggak bisa sendiri, ya harus ada yang bimbing. Nah, yang bimbing itulah tadi yang saya sebut selain kitab suci itu sendiri bimbing kita, tetapi juga ada misalnya eklesia atau gereja. Ya, jadi kita harus percaya bahwa ini pengarang kitab suci ini satu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus ya membimbing siapa? Para rasul. Para rasul membimbing siapa? Para murid-muridnya, yaitu misalnya para bapak gereja. Nah, jadi berasal dari Roh Kudus semua. Nah, jadi kita nggak salah, kita perlu dibimbing gitu ya. Terus, Kesulitannya juga merupakan kesulitan kita. Kata-kata dalam Alkitab tidak selalu jelas dengan sendirinya. Alkitab memiliki kesederhanaan yang mengagumkan, tetapi ketika dipelajari secara mendetail, Alkitab dapat menjadi kitab yang sulit. iya, Tuhan memang berbicara langsung kepada hati kita masing-masing selama pembacaan kitab suci, seperti yang dikatakan oleh Saint Tikhon, pembacaan kita adalah dialog pribadi antara kita masing-masing dengan Yesus sendiri. Tetapi kita juga membutuhkan bimbingan. iya. Memang Alkitab ini ya Roh Kudus yang karya. Roh Kudus itu mengajarkan apa yang Kristus ajarkan. Makanya bahwa dalam PL sekalipun ini adalah ajaran Kristus. Nah, waktu kamu baca, kamu berdialog dengan Dia. Ya. Jadi makanya kalau di awal ini Weir itu menjelaskan bagus banget ya. Alkitab itu apa sih? Alkitab itu surat cintanya Kristus. Sama kalau kamu membaca Dia, kamu membaca Alkitab, kamu membaca tentang Kristus. Nah, di sini dia katakan ya. Oke. Nah, membuka dan membaca surat ini berarti kamu masuk ke dalam percakapan pribadi secara langsung dengan Allah yang hidup. Gitu. Oke. Coba kita lanjut lagi. Yang atasnya nggak usah deh. Terus, Dan pembimbing kita dalam gereja.
kita memanfaatkan sepenuhnya pemahaman pribadi kita yang diterangi oleh Roh Kudus. Kita memanfaatkan sepenuhnya tafsiran-tafsiran Alkitab dan penemuan-penemuan peneliti modern. Tetapi kita menyerahkan pendapat-pendapat pribadi, baik pendapat kita sendiri maupun pendapat para sarjana kepada penilaian diri. Iya. Nah, kita bimbingannya oleh siapa? Gereja. Jadi selain Christ Center tadi dibimbing oleh data-data kitab suci, nah kita juga butuh orang nih. Orang ini maksudnya siapa ini? Bukan pendapat pribadi, tetapi pendapat para sarjana yang sudah diterangi oleh gereja. Gitu ya. Misalnya nih, coba baca lagi. Kita membaca Alkitab secara pribadi, tetapi bukan sebagai individu yang terisolasi. Nah, itu nggak boleh. Terus? Kita tidak mengatakan aku, tetapi kita. Iya, kita. Jadi misalnya seperti yang saya ajarkan ini, itu tafsiran saya bukan? Selama ini yang saya ajarin tentang nus, tentang apa lagi? Yang kayak kemarin lah, misalnya gambar alam jadi rupa Allah, benih ilahi, itu aku punya? Bukan, ini milik gereja. Jadi saya nggak bisa mengklaim, oh ini ajaran saya nih. Nggak ada. Saya ambilnya dari mana? Istilah-istilah itu semua saya ambilnya dari mana? Gereja. Gitu. Jadi kita nggak boleh sombong gitu. Wah, ini temuan aku gitu. Terus? Kita membaca sebagai anggota sebuah keluarga gereja Katolik Ortodoks. Kita membaca dalam persekutuan dengan semua anggota tubuh Kristus lainnya di seluruh belahan dunia dan di sebuah generasi. Jadi gereja itu pada dasarnya apa? Ini bukan denominasi orang gereja Katolik atau gereja Ortodoks, tapi sifat gereja dimaksudnya. Yang Katolik itu maksudnya universal, Ortodoks itu yang benar gitu, yang lurus, yang sejati. That's it. Ya Alkitabnya satu, gerejanya juga satu. Itulah yang sifatnya Katolik dan Ortodoks. Maka kalau dibaca gereja denominasi, kamu dari mana? Protestan. Kamu dari mana? Pentakosta. Kamu dari mana? Katolik dan sebagainya, semua bisa baca bangun gereja karena mereka berdiri di atas tadi anggota atau gereja Katolik yang ortodoks. Jadi ini bukan soal denominasi gereja gitu ya. Oh, gereja Katolik atau gereja Ortodoks atau Protestan gimana dong? Enggak. Bisa baca dan bisa ikuti semua. Cuma memang waktu kamu khotbah-khotbah seperti ini, ya orang akan heran gitu. Herannya adalah mereka mungkin asing, nggak pernah dengar. Misalnya istilah apa? Yang kemarin saya ngomong. Hah? Misalnya istilah benih ilahi, ya, rupa Kristus. Karena penekanan mereka selama itu nggak ke situ. Paham nggak? Selalu kalau mereka khotbah itu selalu apa? Hah? Iya, praktisnya kan. Karena kehilangan apa? Iya tadi rohnya. Nah begitu kalian sampaikan rohnya, mereka akan kaget. Ya nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya cerita tentang cuma hanya sebagian aja. Itu kayak itu bingung dia nggak pernah dengar gitu. Ya ada benih ilahi di kantung ya. Gitu. Terus oh iya ya. Jadi kita serupa itu lahir gitu ya. Bingung dia nggak pernah dengar. Ya karena memang nggak pernah diajarin selama ini. Oke. Nah, terus baca lagi. Kata-kata komunal atau Katolik terkena Alkitab ini digarisbawahi dalam salah satu pertanyaan yang diajukan kepada seorang ketua dan ibadah penerimaan yang digunakan di gereja Rusia. Apakah Anda seorang ketua dalam ibadah? Enggak, apakah Anda mengakui bahwa kita diterima dan ditafsirkan sesuai dengan kepercayaan yang telah diwariskan oleh para bapa suci dan yang selalu dipegang teguh di gereja Ortodoks suci, bunda kita dan masih dipegang teguh hingga saat ini? Kriteria yang menentukan dari pemahaman kita tentang apa kitab suci adalah pikiran gereja. Alkitab adalah buku gereja. Iya, jadi apakah kita harus pegang dan diwariskan oleh mereka? Bukankah zaman sudah berkembang? Zaman iya berkembang. Teknologi berkembang. Tapi kodrat, natur, sifat manusia itu sama dari dulu. Dari sejak Adam. Emang Adam dengan kamu tuh bedanya di mana? Sama-sama gambar Allah. Dia dosa, kamu juga dosa. Mungkin dia dulu nggak kenal HP, iya.
Sekarang kenal HP, Android, internet gitu ya. Tapi kodratnya sama. Jadi kita nggak bisa alasan, oh itu udah kuno. Pikirannya nggak kuno. Iya, dia hidup di zaman kuno benar. Zamannya beda dengan kita. Ya, tapi nature kodratnya tetap daging. Emang kamu bukan daging, ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita katakan masih dipegang teguh, iya. Karena apa? Karena kitab suci itu pikiran gereja dan gereja nggak pernah berubah, gitu. Karena Kristus nggak pernah berubah, rohnya nggak pernah berubah. Ya, oke. Coba lagi. Untuk menemukan pikiran gereja ini, dari manakah kita memulai? Nah, Langkah pertama adalah dengan melihat bagaimana Alkitab digunakan dalam ibadah. oke. Jadi kalau kita nih misalnya di sini ya, yang kita mau bilang dipakai oleh eklesial secara gerejawi, lihat dalam liturgi. Nah, ini saya masih nulis di sini Bapak Gereja ini sebetulnya nggak sempurna gitu. Lihat dalam ibadahnya misalnya dia bilang. Coba. Secara khusus, bagaimana pelajaran-pelajaran Alkitab ini dibaca pada perayaan-perayaan yang berbeda. Langkah kedua adalah membaca tentang para bapak gereja, khususnya Saint Yohanes Chrysostom. Bagaimana mereka menganalisis dan menerapkan tes kitab suci. Cara gerejawi dalam membaca kitab adalah dengan cara ini, baik secara liturgis maupun Patristik. Saya nggak jago liturgi. Saya bisanya patristik. Itu yang saya bagi. Ya, tetapi liturgis pun itu selalu berkaitan dengan saling terkaitan. Nah, ini kelemahan memang, ini kelemahan saya adalah tidak ada liturginya. Ini harusnya apa nih? Dan tulisan dari para bapak gereja dan liturgi. Ini kalau dari where ya. Nah, nanti dari para bapak gereja, misalnya saya ingin kalian lihat ini, misalnya dari sini. Exegesis in the Fathers, education and exegesis in the Fathers. Nah, misalnya kita ambil contohnya kitab Keluaran. Ya, jadi kita akan khusus belajar kitab Keluaran dulu. Ya, sebagai sampel lah. Saya harap dengan belajar ini nanti kitab-kitab yang lain kalian juga bisa. Caranya sama. Ya, caranya sama. Ya, ini pakai tadi yang ini, yang langkah-langkah ini. Jadi jangan bingung gitu. Ya, kalau kalian pakai, ikuti langkah-langkah ini. Nah, tergantung nanti kitab apa. Misalnya kalau perjanjian lama, ya cari bukunya ini dia. Tapi caranya adalah kalau eklesial dari apa? Dari liturgi dan patristik. Nah, kalau patristik yang di sini, ini nanti banyak banget di sini, ya. Nah, tapi nanti diajarkan kenapa harus patristik. Kenapa kok kita belajar dari mereka? Nah, ini nanti buku ini menjelaskan. Oke. Jadi memang 1 minggu atau 2 minggu ini kita belum masuk ke konten dulu ya. Ini masih introduction. Kenapa harus patristik? Harus misalnya harus belajar Bapak Gereja dan apa langkah-langkahnya gitu ya. Apa itu patristik? Nah, ada literal, ada allegorical, itu artinya apa? Kalian mesti tahu. Oke. Ya. Nah, ini kita baca yang dari Where dulu yang sederhana dulu. Oke. Coba lanjut lagi. Ini kasih contoh. untuk mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan menafsirkan kitab suci secara liturgis, karena kita perhatikan perjanjian lama pada Peskor, hari raya Kabar, sukacita, 25 Maret, dan pada Peskor Sabtu Kudus bagian pertama dari malam Paskah kuno. Iya. Jadi kalau ini dia ambil contoh ada liturgi atau ada ibadah. Liturgi itu maksudnya ini ya, kita ibadah kepada Allah. Nah, itu misalnya pada Vesper. Vesper itu ibadah senja gitu ya. Atau doa senja kalau di Islam itu maghrib lah. Oke, maghrib. Vesper itu maghrib. Jadi ada bacaan Alkitabnya. Tapi Vesper pada hari raya Kabar sukacita atau makluman kepada Theotokos ini maksudnya 25 Maret itu ketika malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada Bunda Maria tentang bahwa dia akan mengandung Kristus. Itu jatuh pada hari 25 Maret. Kemudian satu contoh lagi dari Vesper pada Sabtu Kudus
atau malam Paskah ya. Sehari Sabtunya, minggunya Paskah, Sabtu sorenya atau Sabtu malamnya baca Sabtu Kudus ini. Nah, bacaannya apa saja? Kalau untuk kabar sukacita dia ada 5 bacaan. Yang pertama, coba baca. Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Mimpi aku tentang sebuah tangga yang dibangun dari bumi ke surga. Iya, terus? Yang kedua, Hezekiel 43 ayat 27 sampai pasal 44 ayat 4. Penglihatan Nabi tentang bait suci Yerusalem dengan pintu gerbang yang tertutup yang tidak dapat dilewati oleh siapapun kecuali sang pangeran. Iya. 3 Amsal 9 ayat 1 sampai pasal 11. Salah satu ayat hikmah yang terkenal dalam Perjanjian Lama yang dimulai dengan kalimat hikmah telah membangun rumahnya. 4 Keluaran di pasal 3 ayat 1 sampai 8. Musa di semak yang terbakar. Iya. 5 pasal 8 ayat 22 sampai ayat 30. Teks hikmat lainnya yang menggambarkan tempat hikmat dalam pemeliharaan Allah yang kekal. Dahulu kalau aku telah ditetapkan pada mulanya sebelum dunia dijadikan. Nah, ada 5 ini. Tentang mimpi Yakub, tentang tangga, penglihatan Nabi Yeskiel, tentang bait suci Yerusalem, tentang Amsal ya. Ini tentang hikmat. Lalu tentang semak yang terbakar, nanti kita akan belajar Keluaran 3 ayat 1 sampai 8 ya. Kemudian Amsal 8 tentang hikmat. Nah, kenapa kok teks-teks ini diambil ketika memperingati hari raya kabar sukacita? Nah, ini ada hubungannya. Nanti kalau kamu baca misalnya tentang Musa di semak yang terbakar, jadi ini bukan hanya Allah berbuat ajaib aja. Oh, semak kok terbakar tapi tidak hangus gitu ya. Oh, ini karya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita cuma ngomong begitu, maka kita kehilangan roh dari ayat itu. Paham nggak? Kalau kamu cuma ngomong Allah itu melakukan mujizat, atau misalnya dalam perjanjian baru itu kan banyak ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus kamu mengatakan ya Allah penuh belas kasih, dia bisa melakukan mujizat mengenyangkan 5.000 orang. Kalau kamu cuma mengatakan itu cuma apa? Itu cuma moralitas. Ya udah kita harus berbelas kasih. Kita harus memberi makan orang gitu. Nah, bukan di situ rohnya. Ya. Nah, Yesus menyembuhkan orang buta. Wah, Yesus ya berarti menunjukkan mujizatnya, orang buta itu disembuhkan. Lalu kita coba tarik aplikasi. Nah, ada yang kehilangan di situ. Ya, sama seperti Musa di semak yang terbakar. Kalau kita cuma ngomong ini semak yang terbakar karena dia mau menyinari Musa, ya, menunjukkan otoritas dia, kuasa dia, sehingga dia kayak melakukan mujizat ini supaya Musa percaya. Kalau cuma hanya itu, kita kehilangan roh dari teks itu, dari ayat itu. Nah, itu jangan sampai terjadi sama kalian. Paham? Ya, jadi berapa orang ini? 8 orang ini jangan mengulangi kesalahan yang sama dari orang-orang lain. Gitu. Nah, misalnya semak yang terbakar. Apa rohnya di situ? Dan Musa di semak yang terbakar kan Keluaran 3 itu kan udah sering baca kan? Ya kan? Waktu dia mau mengeluarkan bangsa Israel itu Allah berfirman kepadanya melalui semak itu. Ya kan? Semak itu kayak bisa ngomong gitu. Nah, apa rohnya di situ? Teorianya apa? Nah, kalau kamu nggak dibimbing, kamu nggak akan tahu. Nah, itulah dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh gereja. Kamu baca Vesper ini. Vesper Hari Raya Sukacita. Dibimbing oleh gereja. Oke. Vesper ini. Kalau baca Vesper, kenapa kok dikaitkan dengan Theotokos, Bunda Allah, Bunda Maria? Nah, di situ teorinya. Oke, coba baca ya.
Maka dalam ayat perjanjian lama ini kita memiliki serangkaian gambaran yang kuat untuk menunjukkan peran Tuhan dalam rencana keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Dia adalah rangkaian yaitu karena dengan peran Dia Allah turun dan memasuki dunia kita dengan menggunakan daging yang disediakannya. Dia adalah ibu sekaligus perawan abadi. Kristus dilahirkan darinya, namun dia tetap tidak dapat diganggu juga. Pintu gerbang keperawanannya tetap tertutup rapat. Nah, ini ngerti gak nih? Pertama digambarkan sebagai tangga. Berarti kalau mimpi Yakub tentang sebuah tangga yang dibangun dari bumi ke surga, ini kan mimpi ya. Gimana kita menafsirkan mimpi Yakub? Mungkin kita akan ngomong ya Yakub mimpi dia ingin ke surga lewat tangga, kan cuma gitu. Nah, padahal rohnya apa dari teks itu sebetulnya mau mengajarkan apa? Tangga itulah bahwa nanti akan ada turun melalui Maria. Iya, jadi yang menjadi tangganya itu siapa? Siapa tangga Yakub itu? Ternyata itu bayang-bayang dari nanti ada seorang perempuan yang bernama Maria. Bukan Fitri namanya, tapi Maria. Ya, paham sekarang? Nah, jadi kalau kamu khotbah tentang tangga Yakub itu di Kejadian pasal berapa? 28 ayat 10 sampai 17 itu kamu nggak hanya cukup hanya nyampein lapisan satunya. Kamu harus dapat rohnya. Apa itu? Raymond. Kamu akan ngomong apa ini? Dia adalah tangga Yakub karena melalui Marialah Allah turun dan memasuki dunia kita dengan mengenakan daging yang disediakan oleh Maria itu. Oke? Terus yang kedua Yehezkiel tadi ini kamu udah baca. Kenapa kok dikatakan di sini dia pintu gerbangnya hanya bisa dilewati oleh sang pangeran. Jadi kamu nggak bisa masuk bait suci itu, ya hanya sang pangeran yang bisa. Dengan pintu gerbang tertutup yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Ada pintu gerbang yang jaga gitu. Dan yang bisa lewat pintu gerbang itu hanya sang pangeran. Ini penglihatan atau nubuat dari Yehezkiel. Nah, kamu baca itu, kalau kamu nggak belajar patristik atau belajar atau dituntun secara eklesial, kamu nggak ngerti. Ternyata maksudnya apa di sini? Baik, pintu gerbang itu siapa? Pintu gerbang itu siapa? Sang Maria. Ya, jadi dia adalah pintu gerbang keperawanan yang tertutup rapat. Hanya bisa dilewati oleh siapa? Sang pangeran, yaitu siapa? Kristus. Paham sekarang? Nggak ada O. Oh, harusnya gitu ya. Oh, ternyata ini dong maksudnya. Gitu ya. Atau jangan-jangan kalian udah paham nih? Oh, belum ya. Pura-pura nggak tahu aja. Oke, baca lagi. Dia menyediakan kemanusiaan atau rumah yang Kristus, sang hikmat Allah, 1 Korintus 1 ayat 24. Ambil sebagai tempat tinggalnya atau yang sendiri dapat dianggap sebagai hikmat. Nah, jadi kenapa kok kita diajak baca Amsal 9, Amsal 8? Karena apa? Iya, tentang hikmat. Jadi Sang Maria itu rumah. Tapi rumah yang dibangun oleh Sang Hikmat. Hikmat telah membangun rumahnya. Hikmat ini siapa? Kristus. Rumahnya siapa? Rahimnya Maria itu. Ya. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus juga kan dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Coba kita baca. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Gitu ya. Oke, coba baca lagi. Dia adalah semua yang menyala yang di dalam rahimnya mengandung api kealahan yang tidak diciptakan namun tidak terbakar.
Sejak kekekalan berabad-abad yang lalu sebelum dunia dijadikan, ia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bumi kayu. Nah, jadi semak kok kita baca Keluaran pasal 3. Kenapa kok kita baca itu? Berarti dari bacaan itu dari bacaan Keluaran 3 itu kita sekarang ngerti apa? Bahwa semak itu bukan hanya sekedar ya udah semak yang terbakar Allah di situ hadir, bukan cuma itu, tapi apa? Rohnya apa? Semak itu apa? Semak itu menandakan siapa? Sang Bunda Maria, Sang Maria itu. Ya, yang di dalamnya dalam semak itu ada Allah yang berbicara. Nah, di dalam diri Maria, rahimnya ada Allah yang terkandung. Oke, semak itu terbakar nggak? Enggak. Berarti rahim Maria itu tidak pernah atau apa? Tidak pernah selalu perawan. Tidak terbakar berarti selalu perawan. Nah, gitu loh. Ini contoh dari kasus Ware ya. Dia mengajarkan bahwa kita membaca ayat ini dalam konteks aslinya di dalam Perjanjian Lama, kita mungkin tidak langsung memahami bahwa ayat-ayat ini menubuatkan inkarnasi juru selamat dari seorang anak darah. Ternyata sekarang lima teks ini ya atau 5 perikop ini ternyata berbicara tentang apa? Iya, inkarnasi Maria dan Kristus. Nah, kalau kita nggak dituntun seperti itu, kita nggak tahu gitu. Dulu saya juga nggak tahu. Semak itu ya udah. Kamu coba lah baca tafsiran-tafsiran tentang semak. Ada nggak yang kaitkan dengan inkarnasi? Nah, kalau ada, berarti dia belajar dari para bapak gereja atau dari gereja. Oke, tapi kalau enggak, ya enggak. Dia tafsir sendiri dengan cara dia gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi itu bagi saya itu seperti teks kehilangan rohnya. Paham? Ya. Ada, bisa disampaikan dengan bagus bisa. Tapi bagi saya itu kehilangan esensinya. Ada khotbah, orang-orang khotbah ngajar bagus. Ya. Tapi belum tentu hidup. Belum tentu esensinya itu kita dapat. Oke? Nah, di sini kita mau utamakan esensinya, rohnya. Ya. Coba baca Fitri. Hal yang sama juga terjadi ketika kita memperhatikan bagaimana kitab suci digunakan pada hari Sabtu Kudus. Di sini ada tidak kurang dari 15 pelajaran Perjanjian Lama. Sayangnya di banyak paroki kita sebagian besar dari pelajaran-pelajaran ini dihilangkan sehingga umat Allah kekurangan makanan Alkitabiah yang seharusnya. Rangkaian bacaan yang panjang ini menunjukkan kepada kita makna yang lebih dalam dari penyeberangan Kristus melalui kematian menuju kebangkitan. Iya. Yang pertama di antara semua pelajaran ini adalah kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13. Oke, kita diajak baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 kisah penciptaan. Kenapa kok bacaan itu di malam Paskah? Hah? Paskah itu menunjukkan apa? Kebangkitan Kristus adalah sebuah ciptaan baru. Jadi kok kita baca kitab Kejadian ayat 1 sampai 13, ini jangan lupa bahwa ini bukan hanya soal alat cipta gitu aja. Tapi ini juga ciptaan baru. Baca lagi. Peresmian sebuah zaman yang baru, zaman yang akan datang. Pelajaran ketiga menggambarkan ritual bangsa Yahudi tentang perjamuan Paskah. Yesus yang disalibkan dan bangkit adalah Paskah yang baru. Anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia dalam Korintus pasal 1. Dalam Korintus 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 7 dan Yohanes 1 ayat 29. Iya. Pelajaran keempat adalah kitab Yunus secara keseluruhan.
3 hari sang nabi di dalam perut ikan menjadi pertanda kebangkitan Kristus selama 3 hari di dalam kubur. Nah, ini dia tadi. Misalnya kitab Yunus tadi. Ya, tidak lepas dari yang namanya Paskah. Apa itu? Kebangkitan Kristus setelah 3 hari di dalam kubur. Coba kita baca Matius 12:40, baca. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam air bumi 3 hari 3 malam. nah, Matius ini sangat typological. Ya kan? Kitab suci kita sangat typological. Gitu. Ya para rasul memang gitu ngajarnya. Mereka tidak melepaskan perjanjian lama. Sehingga waktu kita mau belajar perjanjian lama itu kacamatanya apa? Pakai kacamata apa? Kacamata perjanjian baru, kacamata Kristus. Christ Center itu. Lihat perjanjian lama. Jangan terbalik. Ya. Karena ini perjanjian lama berarti duluan ya. Belum ada Kristus ini. Kristus belum lahir. Iya, betul. Tapi rohnya ada di dalam. Tubuhnya memang belum dilahirkan Maria. Tapi spiritnya ada di dalam setiap ayat dalam perjanjian lama. Seperti kisah Yunus ini. Diambil oleh Matius. Menjelaskan tentang ini 3 hari 3 malam anak manusia itu tinggal di dalam rahim bumi. Ya, seperti di perut ikan itu. Jadi kalau Yunus, kitab Yunus itu rohnya, spiritnya di mana? Kebangkitan Kristus. Ya. Nah, kamu bisa ambil dari Matius 12:40 dan ayat-ayat lain. Nanti caranya adalah lihat Bible Box ini. Kan saya pernah ajarin di X reference. Oke. X reference misalnya kalau Keluaran 1 ayat 1 ada hubungannya dengan kisah, kejadian, 1 Tawarik dan sebagainya ini. Nah, ini data-data Christ Center-nya jangan lupa. Ya. Tapi kamu juga harus dituntun juga oleh patristik. Nah, patristiknya apa? Patristiknya ini adalah di volume 3 ini. Nah, ini bukunya. Ya. Volume 3. Ini ada 1000 lebih halaman. Siapa yang udah punya bukunya? Hah? Belum ya? Nggak salah dulu saya pernah bagi. Ini mungkin bukan angkatan ini ya. Ya. Oke. Nah, ini nanti patristiknya di sini. Sama tambahan dari Nisa ini. Ya. Oke, coba baca lagi. Pelajaran ke-6 menceritakan penyeberangan Laut Merah oleh bangsa Israel dalam Keluaran pasal 13 ayat 20 dan Keluaran 15 ayatnya yang ke-19. Ya, jadi ada Keluaran 13 sampai Keluaran 15. Ini nanti juga dibahas sama Nisa. Bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, di tengah-tengah itu mereka melewati apa? Laut Merah. Apa artinya Musa membelah Laut Merah, lalu bangsa Israel itu bisa keluar, tetapi bangsa Mesir yang mencoba masuk tenggelam. Kamu akan bilang apa? Oh, Allah ini pilih kasih. Ya, Allah tidak peduli sama bangsa Mesir, dia hanya sayang bangsa Israel. Bisa aja kan kita mikirnya seperti itu ya. Dulu saya mikirnya itu seperti itu. Loh, hebat juga ya di Musa ya. Ya kayak superhero dia. Ya, kan Musa itu kan hero, superhero-nya bangsa Israel. Nah, kenapa? Kalau kamu baca penyeberangan Laut Merah itu, kamu akan mendapatkan apa di situ? Fitri. Apa? Hizkia.
Misalnya nih, tanpa patristik ini. Tanpa nanti kamu baca Nisa ini. Atau tanpa eklesial, kamu akan ngerti apa selama ini? Hah? Selama ini mungkin pernah dengar nggak Musa menyeberangi Laut Merah bersama bangsa Israel? Kamu akan ngomong apa? Mungkin karena itu punya berbagai cara pada saat orang itu mengalami kesesakan seperti yang bangsa Israel pada saat kejar oleh Aha. Mesir melewati apa nggak ada jalan tapi Musa membuka jalan apa yang misteri ya. Iya. Jadi di tengah kesesakan yang sudah memuncak, Allah itu nggak pernah meninggalkan. Iya. Itu poin apa itu? Moral. Ya kan? Di tengah kesesakan kita bisa meminta Allah menolong, meminta belas kasihan Allah. Salah nggak itu? Enggak. Saya bilang itu bukan berarti kamu ngajarin yang sesat, enggak salah. Gitu. Cuma seperti kehilangan teks itu kehilangan rohnya, spiritnya. Berarti mati. Karena apa? Kehilangan Kristusnya. Nah, padahal di sini apa? Dia mau menceritakan bahwa penyeberangan ke Laut Merah itu sebetulnya apa? Hah? Ini Kristus memimpin kita dari perbudakan Mesir atau dosa melalui Laut Merah. Jadi Laut Merah itu adalah lambang dari baptisan. Nah, ini typological dari baptisan. Sekali lagi, typological lagi, allegorical lagi. Ya. Nah, di situ rohnya. Jadi kalau kamu mau selamat nyebrang dari Mesir ke tanah yang dijanjikan, kamu harus melewati yang namanya Laut Merah. Nggak bisa enggak, kamu nggak bisa terbang soalnya. Kecuali kamu bisa terbang, nggak perlu nyebrang laut. Kan gitu kan? Harus berjalan lewat di laut itu. Karena memang wilayah geografisnya seperti itu. Ya, ada laut di antara Mesir dan tanah Kanaan. Nah, laut itu menandakan apa? Nah, baptisan seperti kita dicelup ke dalam air. Ya, ini luar biasa gitu. Jadi kalau kamu khotbah misalnya ngajarin atau mengeksegesis Laut Merah, ya, tanpa bisa merefer ke baptisan itu, nah ini kita kehilangan rohnya. Oke, jadi melalui baptisan baru kita bisa berpindah ke tanah yang dijanjikan, bukan lagi perbudakan dosa, tetapi hidup yang baru. Jadi baptisan itu menandakan kayak bangsa Mesir nyebrang Laut Merah, kayak mereka tuh kayak hidup kembali gitu, lahir kembali. Nah, sama seperti orang percaya yang dibaptis itu lahir kembali di dalam gereja. Terus baca lagi. Ya, Pelajaran terakhir adalah kisah tentang 3 anak kudus di dalam perapian yang menyala-nyala, dan yang ketiga yang sekali lagi merupakan tipologi atau pertanda kebangkitan Kristus dari kubur. nah, saya 3 anak kudus itu. Siapa itu yang dibakar itu? Dalam cerita Daniel pasal 3. Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dibakar di kuali tapi nggak mati-mati gitu. Nah, ini tipologi dari apa? Kristus yang bangkit dari kubur. Oke, Daniel pasal 3. Coba baca lagi. Bagaimana kita dapat mengembangkan secara gerejawi dan liturgis untuk membaca kitab suci ini dalam kelompok-kelompok pendalam kitab suci di paroki-paroki kita? Satu orang dapat ditugaskan untuk mencatat setiap kali sebuah perikop tertentu digunakan untuk sebuah perayaan atau hari raya. Dan kelompok dapat didiskusikan bersama alasan mengapa perikop tersebut dipilih. Orang lain dalam kelompok dapat ditugaskan untuk mengerjakan tugas rumah di antara para bapak gereja, terutama mengandalkan homili biblika Saint Yohanes Chrysostom. Nah, jadi sekarang nggak hanya ada Yohanes Chrysostomnya.
kamu bisa ngandalin kayak tafsiran-tafsiran seperti ini. Oke, itu sudah ada banyak kesadaran mulai muncul tafsiran-tafsiran yang patristik sekarang. Ya, oke. Nah, ini jadi kita disuruh untuk apa? Belajar dari Yohanes Chrysostom. Lengkap nggak ya kalian punya yang Yohanes Chrysostom? Mission Father itu yang ada di Bapak-Bapak Nisea dan Post Nisea itu. Kalau di Biblebox itu kan ada ya. Di source, kalian klik di situ, terus nanti ada apa ya? Nih ya. Komentari ya. Oh, bukan komentari. Ini ya. Background nanti ada di sini Richard Father Scarf, Philip Scarf. Nah, ini lengkap semua di sini. Nah, ini yang Chrysostom volume berapa nih? Nih, volume 9 sampai 14. Ini banyak. Ya. Ini punya nggak ini? Di Bible sekalian. Nah, ini misalnya cuma Chrysostom tuh banyak kan di Perjanjian Baru ya. Oke. Nah, sekarang kenapa melalui Kristus? Coba baca Ari. Syarat ketiga dalam pembacaan kita terhadap kita adalah bahwa pembacaan kita harus berputar pada Kristus. Jika kita ada setuju dengan konferensi Moskow 1976 bahwa kitab suci merupakan satu kesatuan yang koheren, di mana kita dapat menemukan keutuhan dan koherensinya di dalam pribadi Kristus. Dialah benar pemersatu yang membenteng di seluruh bagian kita. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, Yesus bertemu dengan kita dalam setiap halaman. Semuanya menyatu karena Dia. Dalam Dia segala sesuatu bersatu. Iya. Kolose 1 ayat 5. Oke, jadi benang pemersatunya atau benang merahnya adalah Kristus. Terus? Banyak studi Alkitab yang dilakukan oleh para sarjana barat modern telah mengadopsi pendekatan analisis dengan memecah-mecah setiap kitab menjadi apa yang dipandang sebagai sumber asli. Kaitan-kaitan yang menghubungkannya diurai dalam Alkitab direduksi menjadi serangkaian unit-unit yang terpisah. Baru-baru ini telah muncul reaksi yang menentang hal ini, dengan para peneliti Alkitab di Barat yang mencurahkan perhatian yang jauh lebih besar pada bagaimana unit-unit utama ini telah disatukan. Iya, jadi kalau di Barat tuh cenderung analytical ya. Jadi misalnya Paulus saja, Yakobus saja, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Nah, itu kita nggak percaya. Oke, terus? Ini adalah sesuatu yang tentu saja disambut baik oleh kaum Ortodoks. Adalah penting untuk melihat kesatuan kitab suci dan juga keanekaragamannya. Akhir yang merangkul semua serta permulaan yang tersebar. Ortodoks lebih memilih gaya hermeneutika yang sintetis daripada gaya hermeneutika yang analitis, yang melihat kita sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan Kristus di mana-mana sebagai pengikat. Iya. Jadi kita misalnya kamu belajar tadi Kidung Agung pun itu bicara tentang Kristus. Mazmur bicara tentang Kristus. Bahkan kisah Musa itu bicara tentang Kristus. Apalagi nubuat-nubuat sang nabi. Ya, itu semua adalah sintetis sebagai satu kesatuan, bukan analitis. Terus? Seperti yang baru saja kita lihat, inilah efek dari membaca kitab suci dalam konteks ibadah gereja. Seperti yang dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran dari perayaan Kabar Sukacita dan Sabtu Kudus. Di mana-mana di dalam Perjanjian Lama kita menemukan rambu-rambu dan tanda-tanda yang menunjuk kepada misteri Kristus dan Bunda Maria. Dengan menafsirkan Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru dan yang baru dalam terang yang lama, seperti yang didorong oleh Leksiani Gereja, kita menemukan bagaimana seluruh kitab suci menemukan titik temu dalam diri sang juru selamat. Iya, jadi bacaan kita itu sudah memang dituntun oleh yang namanya leksarium. Leksiarium itu maksudnya leksionari yang setiap hari saya bagikan itu loh. Di bawah ada cerita saint, di bawahnya kan ada bacaan kitab sucinya ya. Matius dengan Korintus misalnya. Nah, kenapa kok dua itu dijadikan satu? Nah, di situ kita harus tahu titik benangnya adalah dalam Kristus tadi. Nah, nanti kadang-kadang ada perjanjian lama. Ya, dalam leksional gereja memang perjanjian lama itu jarang dibaca.
tetapi bukan berarti ditinggalkan. Ya, ada kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, misalnya Mazmur itu rutin dibaca setiap hari. Oke, Kitab Kejadian, Yeskiel, para nabi itu juga dibaca dalam perayaan-perayaan tertentu. Ya. Tetapi untuk studi-studi kita, misalnya tadi Kak Wer bilang boleh mengadakan studi-studi Alkitab di gereja. Oke, nah kita belajar sudah ada banyak para sarjana yang menuliskan tafsiran-tafsiran itu dalam terang gerejawi. Ya, memang kebanyakan kalau gereja dalam ibadah fokus utamanya di Perjanjian Baru. Itu ya, tapi Perjanjian Lama itu juga dibaca dalam terang Perjanjian Baru. Oke, terus Ortodoksi memanfaatkan secara ekstensif metode penafsiran tipologis. Ini di mana tipe-tipe Kristus, tanda-tanda dan simbol-simbol karyanya dapat dideteksi di seluruh perjanjian. nah itu dia. Tipologis itu artinya apa? Dari kata typo. Typo itu artinya apa? Tanda atau tipe, simbol. Kayak tadi semak. Itu tanda dari mari, tangga. Apa hubungannya? Tangga kalau secara literal ya tangga. Apalagi dalam mimpi ya gitu kan. Tapi ternyata itu adalah simbol dari Maria. Pintu gerbang tadi, tanda apa? Maria. Terus apa lagi tadi? Hikmat, tanda apa? Kristus. Ya kan? Rumah. Maria sendiri. Ya kan? Dalam rumah ada hikmat, dalam Maria ada Kristus. Nah, itu menunjukkan hal tersebut. Itu namanya tipologis. Ya. Nah, mungkin minggu depan kita mau belajar ini apa artinya allegorical atau tipologis di sini. Ini sebenarnya model penafsiran yang dari zaman dulu yang diadopsi oleh para bapak gereja. Jadi penemunya bukan mereka. Ini dari Philo, kemudian ke Origen, kemudian ke Nisak, Chrysostom dan sebagainya. Oke. Coba ini contoh aja ya. Melkisedek, baca. Melkisedek misalnya imam Raja Salem persembahkan roti dan anggur kepada Abraham. Kejadian 14 ayat 14. Dianggap sebagai tipe Kristus tidak hanya oleh para bapak gereja, tetapi juga di dalam perjanjian baru. Nah, jadi bukan hanya bapak gereja ikut dari perjanjian baru. Misalnya Ibrani, ya kita percaya itu ditulis Paulus. Paulus sangat tipologi. Dia menganggap Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus, Raja Salem itu. Terus Batu karang yang mengalir dengan air di padang gunung Sinai. 207 ayat 16 hingga 30 ayat 30. merupakan lambang. Dan juga merupakan lambang Kristus. Oke, jadi coba kita lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 4. Coba baca. Bandingkan dengan Keluaran 17 ayat 6. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang memiliki mereka, dan batu karang itu ialah. Nah, batu karang itu adalah Kristus. Nah, Paulus itu kok bisa ngomong batu karang itu dia ambil dari mana? Dia mengatakan batu karang yang mengalir itu adalah Kristus. Kok bisa? Diambil dari Keluaran 17 ayat 6. Coba baca. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat di depan mataku. Iya. Pukul gunung batu itu ya karena bangsa Israel ini kehausan, nggak dapat minum. Dia menyuruh Musa itu apa? Gunung batu itu harus kamu pukul ya. Firman Tuhan itu menyuruh kepada Musa itu gunung batu itu harus kamu pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi memukul batu keluar air. Ajaib kan? Kamu memukul batu ya nah, batunya harusnya pecahan batu kan. Tapi ini keluar air. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, kembali lihat. Ternyata kalau kamu baca Keluaran 17 ayat 6, oh, batu di sini adalah simbol dari apa? Kristus. Jadi di dalam Kristus ada air kehidupan.
Nah, nanti kamu bisa kaitkan dengan Injil Yohanes itu ya. Dia adalah air hidup. Oke, ini tipologi. Terus, Tipologi menjelaskan pilihan pelajaran tidak hanya pada hari Sabtu Kudus, tetapi juga di sepanjang paruh kedua masa Prapaskah. Mengapa bacaan kitab Kejadian pada minggu ke-6 didominasi oleh sosok Yusuf? Mengapa membaca kitab Ayub di Pekan Kudus? Karena Yusuf dan Ayub yang sama-sama menderita tanpa dosa, menjadi pertanda bagi penderitaan penebusan Kristus di kayu salib. nah jadi kalau kamu misalnya cerita Yusuf nih, ini tipologi dari Kristus dalam hal apa? Atau Ayub? Iya, tanpa dosa. Kristus tanpa dosa tapi menderita. Jadi di Pekan Kudus itu seminggu sebelum penyaliban Kristus itu gereja mengajak kita membaca cerita tentang Ayub atau Yusuf. Ini mau melambangkan apa? Ayub, Yusuf ini adalah sama-sama yang menderita tanpa dosa. Ini tanda dari penderitaan penebusan Kristus dari kayu salib. Ya, coba baca lagi. Kita dapat menemukan banyak korespondensi lain antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menggunakan konkordansi Alkitab. Seringkali tafsiran terbaik dari semuanya hanyalah sebuah konkordansi atau edisi Alkitab dengan referensi silang marginal yang dipilih dengan baik. Nah, ini dia. Seringkali menurut Ware yang terbaik ini adalah di X reference ini. Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, oke. Cuma ketika kamu baca Alkitab, kamu juga harus dibimbing. Walaupun misalnya nih ya, kamu dapat data nih, orang 1 X1 segini banyak data. Itu konkordansinya itu. Dulu saya beli itu konkordansi itu tebal-tebal di BPK. Ya kan? Mahal lagi. Ternyata ada Bible Box, waduh. Nggak perlu beli mahal-mahal gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh enak banget ya. Insta Bible sudah lengkap, John Chrysostomnya lengkap. Ya dulu saya beli bapak-bapak gereja itu berapa volume gitu. Oke, terus ada leksionari kan di sini, leksikon. Ini masih ada ini leksikon saya tuh, saya fotokopi tebal-tebal. Rupanya di Bible sudah lengkap semua tuh. Ya di sini di resource, terus ada namanya text criticism ini ya. Nah, atau di sini di mana? Kan kalian misalnya ini ada analisisnya kan? Nah, di sini kamu klik kanan nanti mana ini ya. Nah, kamu klik kanan nanti ada yang namanya leksikon. Nah, nih. Tuh. Ada berapa versi? BDB, TWOT. Nah, ini TWOT ini yang saya fotokopi nih. Tebel banget nih. Padahal udah ada semua di sini. Ya. Yang standar TWOT atau Holiday kalau perjanjian baru, perjanjian lama ya. Kalau perjanjian baru misalnya bisa pakai TDNT. Oke. Oke, kita tadi konkordansi ini ya. Konkordansi adalah satu edisi Alkitab yang saling terkait. Cuma masalahnya adalah apa? Waktu kamu baca konkordansi, kamu baca ayatnya, kamu baru dituntun. Itu. Oke. Nah, siapa yang nuntun? Gereja. Siapa yang nuntun? Roh Kudus. Siapa yang nuntun? Patristik. Pak, gimana dengan komentari-komentari yang modern sekarang? Boleh dibaca. Tetapi prinsipnya adalah kamu baca dia adalah untuk mendapatkan apa? Cari rohnya, spiritnya. Misalnya ada yang suka Matthew Henry ya. Siapa yang suka baca Matthew Henry? Mungkin rata-rata kalian ambilnya Matthew Henry ya kan? Paling praktis, paling ada. Gak apa-apa baca, tapi cari rohnya. Oke, tapi ya jangan Matthew Henry terus. Ya, belajar baca misalnya ini. Nah, ada yang udah pakai ini nggak waktu misalnya mau khotbah, mau ini baca, misalnya kamu mau khotbah dari Perjanjian Baru, ini juga ada nih.
Volume 1 sampai berapa? Pokoknya dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu ada. Saya udah kasih belum? Lengkap. Hah? Ada ya? Jessica udah lengkap. Nah, udah lengkap. Nah, bisa minta sama dia. Kalian ini Eka cuma Roma. Kasian banget. Oke. Ini saya juga dikasih dari seorang Romo ya. Ini saya cari nggak ketemu lama. Oh, ternyata ada banget nih. Ya, jadi kita apa? Ini kayak dapat harta karun nih kalau orang bilang ya. Ini dari berbagai ini ya. Ada yang nulis itu dari Katolik ada, Ortodoks ada, Protestan ada gitu. Oke. Nah, sekarang kita terakhir. Ini secara pribadi saya kira nanti bisa baca sendiri. Tapi saya mau kalian baca Justin Popovic di sini. 5 prinsip membaca kitab Perjanjian Lama. Ya. Coba baca Ari. Kita perjanjian lama bisa membingungkan. Sebagian isi kitab perjanjian lama sangat panjang dan asing bagi kebanyakan orang Kristen. Banyak yang membacanya tapi tidak bisa melihatnya bahwa kitab perjanjian lama ini menunjuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, termasuk kedatangan atau kelahiran. Nah, itu. Jadi kalau kamu belajar PL, waktu belajar studi PL dulu sama siapa? Ada Bu Magda ya, Bu Lilis, Pak Yayan. Diajarin nggak sampai menunjuk kepada pribadi Kristus? Ada. Berarti bagus gitu. Selain data historis, tapi di balik historis itu ternyata ada apa? Kristusnya. Karena perjanjian lama itu memang ya gitu, banyak data-data historis kan, membingungkan. Tapi di sini di eksegesis ini ya, belajar teologi PL ini juga harus kepada pribadi Kristus. Terus baca lagi. Kebanyakan teologi kita modern sekarang membuat ini menjadi tambah buruk. Sebab menegaskan bahwa kitab perjanjian lama adalah suatu kompleks teologi yang saling bertentangan, yang memberitahu kita bahwa lebih banyak tentang budaya Timur Tengah dan sekitarnya daripada memberitahu kita tentang pribadi Kristus. Teologi ini tidak memberitahu kita tentang Kristus sama sekali. Apakah benar perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristus? Salah. Nah, nanti dia jelasin kenapa. Coba baca lagi. Berikut ini, penulis ingin memberikan beberapa prinsip panduan tentang cara membaca kitab perjanjian lama dengan contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana pembacaan perjanjian lama yang sesuai dengan tradisi gereja sebenarnya sebagai bacaan perjanjian lama yang terbaik dan bermanfaat. Karena artikel ini berfungsi baik sebagai panduan untuk membaca kitab dan kritik terhadap metode kritis modern yang dilihat perjanjian lama bukan sebagai satu. Iya, jadi sekarang hermeneutik kritik modern, salah satu model hermeneutik ini kan terkenal adalah historical criticism atau critical modern criticism. Ini kan ya satu kesatuan gitu, gak ada hubungannya itu dengan Kristus, dengan kitab-kitab yang lain, jadi berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini kita yang Popovic mengatakan ini yang kita nggak percayain ya. Oke, baca lagi. Justin Popovic memerintahkan kita untuk membaca setidaknya satu pasal perjanjian lama dan satu pasal perjanjian baru. Artinya, dia menginstruksikan kita untuk membacanya dengan secara atau seimbang. Sebaliknya, banyak orang Kristen modern menganggap perjanjian baru secara fundamental berbeda dari perjanjian lama. Dan oleh karena itu, lebih penting membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Iya. Sementara prinsip-prinsip ini jarang dibuat eksplisit. Perjanjian lama dianggap sebagai buku yang agak tabu. Kadang-kadang mengerikan tentang Allah Bapa, kadang-kadang dicampur dengan nubuatan Kristus. Perjanjian lama adalah buku atau kitab agama Yahudi yang diadaptasi untuk Kristen. Benar nggak di situ? Jadi kenapa kita nggak baca perjanjian lama? Karena itu kita orang Yahudi, jadi nggak perlu gitu. Nah, ini sebetulnya ada yang keliru di sini, ya. Atau cukup perjanjian lama baru aja, lama ngapain gitu. Nah, di sini Popovic bilang ada yang salah, mana dia harus ngajak kita baca secara seimbang. PL satu pasal, PB satu pasal misalnya gitu. Ya. Baca lagi. Sebaliknya, para bapak gereja menganggap seluruh Alkitab setiap kata ditulis untuk kepentingan kita. 1 Korintus 10 ayat 11. Nah, coba baca ayat ini.
Ini salah satu ayat penting ini. Kenapa PL itu juga penting dipelajari. 1 Korintus 10 ayat 11. Coba baca. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, jadi konteksnya di situ kan Israel sebagai satu peringatan itu kan tentang kisah-kisah dalam perjanjian lama. Ya, lalu itu ditulis. Ngapain ditulis? Hah? Ngapain ditulis, Jess? Oh, untuk dongengin anak gitu ya. Ngapain ditulis? Iya, jadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Zaman akhir ini setelah Kristus datang itu adalah memasuki zaman akhir. Jadi peringatan buat kita. Nah, berarti untuk kepentingan kita gitu loh. Ya. Oke, terus Dan ditulis untuk mengungkapkan pribadi kedua dari ketunggal firman Allah yang utama. iya, tentang nubuat Kristus tadi. Terus Saint Justin Martyr dalam dialognya dengan Trifo menjelaskan bahwa perjanjian lama pada dasarnya adalah kitab-kitab, bukan kitab Yudaisme. iya, jadi jangan salah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ngapain baca perjanjian lama? Itu kan kita orang Yahudi. There's something wrong. Itu bukan kita orang Yahudi. Itu kitabnya Kristus yang adalah milik kita. Memang ditulis oleh orang Yahudi. Seperti Musa, Daud, Salomo, kan gitu ya. Dan nabi-nabi dari Yahudi. Tapi itu bukan kitab orang Yudaisme. Kalau kamu percaya, itu adalah kitab perjanjian lama, kitabnya tentang Kristus. Tapi versi bayang-bayangnya. Nah, wujudnya baru nanti dia inkarnasi. Jadi jangan anggap itu adalah kitab orang Yudaisme. Setengah benar itu. Benar, itu kitab orang agama Yahudi. Tapi ini juga adalah kitab kita. Ya. Terus ini bukan Ini bukan kitab yang ditulis oleh budaya Israel kuno yang telah diadaptasi oleh gereja dan ditanamkan makna baru oleh gereja. bukan itu loh. Bukan gereja itu kayaknya perjanjian baru tipis ya. Udahlah nambahin lagi perjanjian baru lama supaya lebih tebal Alkitabnya. Udah akhirnya disuruhlah Bapak gereja untuk kasih nilai-nilai, bukan itu, atau diajarkan makna yang baru, bukan itu ya. Jadi bukan itu. Kenapa kok bukan? Sebaliknya Sebaliknya, ini adalah kitab yang ditulis oleh Allah melalui para nabi yang diilhami, seringkali bertentangan dengan budaya Israel. nah, tapi ilham Allah itu sendiri tentang Kristus itu. Terus Dan alih-alih menanamkan makna baru ke dalam perjanjian lama, gereja investasi. berinvestasi seperti halnya dengan roh yang sama dan yang berbicara oleh para nabi, menemukan makna yang Allah sendiri tulis menjadi perjanjian lama. Nah, jadi kenapa kita baca perjanjian lama? Karena ada Kristusnya yang sudah, gereja itu sudah investasi lewat para nabi. Ya nanti memang puncaknya kalau kita baca Ibrani itu nanti puncaknya firman itu yang datang. Terus Jadi perjanjian lama bukanlah kitab agama atau sejarah atau budaya Israel, tetapi pembukaan dari perjanjian baru sebab merujuk pada Mesias yang akan datang, yang kiprah dan karyanya dicatat dalam perjanjian. Nah, jadi perjanjian lama itu apa? Introduction-nya, pendahuluan dari perjanjian baru. Kayak kamu nonton film ada prequel-nya gitu ya. Baru ada inti ceritanya gitu. Oke, terus kedua kitab adalah satu kesatuan oleh satu pengarang yang sama, yaitu Allah sendiri melalui ilham Roh Kudus kepada para nabi, rasul dan penulis-penulis lainnya. Iya. Jadi Alkitab ini ya memang sejarahnya panjang gitu ya. Ribuan, 1.500 tahun. Gitu. Yang ditulis oleh Roh Kudus melalui para nabi, perjanjian lama, rasul, perjanjian baru. Ya. Oke, jadi kita nggak usah ragu, kita baca aja kata Popovich. Yang kedua, selain baca, nah bacalah secara Kristus sentris. Coba Raymond baca.
Perjanjian lama adalah tentang Yesus Kristus. Karena itu gereja mengundang manusia untuk datang dan melihat. Yohanes 1:6. Bahwa inilah yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Mari kita perhatikan contoh bacaan Kristus sentris kejadian Mario yang tepat dan memuaskan. Dalam kitab Yosua kita membaca kisah terkenal Rahab si pelacur. Ketika Israel menjarah tanah yang dijanjikan, mereka diperintahkan untuk menumpas orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Ulangan. 20 ayat 17. Iya. Seperti pada zaman Nuh, kejahatan telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga Allah telah memutuskan untuk menghancurkan seluruh bangsa. Namun Maha Penyayang seperti Allah, Ia tidak akan membiarkan satupun orang benar dihancurkan dalam bencana banjir. Seperti halnya Saint Maria dan di Mesir, kebenaran kadang-kadang ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Ketika mata-mata datang ke Yeriko, Rahab menipu orang Kanaan dan melindungi orang Israel. Iya. Karena itu Rahab dan keluarganya dilindungi dari kehancuran. Nah, itu dia. Terus? Untuk menandai rumahnya dari orang-orang Kanaan lainnya, Rahab menggantungkan tali krimizi keluar jendela rumahnya. Iya. Terus? Orang-orang Kristen secara historis melihat ini sebagai Kristus sentris yang mendalam. Darah merah Kristus menyelamatkan kita dari kehancuran pada penghakiman. Nah, saya tahu kan Rahab itu supaya nggak dihancurkan dia gantungkan tali kirmizi itu berwarna merah. Nah, itu secara Kristus-sentrisnya apa? Darah merah Kristus itu menyelamatkan kita dari kehancuran. Nah, itu harus dilihat seperti itu. Terus? Sayangnya, banyak pembaca modern menganggap ini hanya sebagai membaca teks. Tetapi jika para teolog modern membaca dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa gereja selalu benar mengenai hal ini. Iya. Terus? Mari kita pertimbangkan beberapa detail yang memperkuat pembacaan Kristus sentris dari bagian ini. Pertama, Rahab adalah seorang perempuan. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Dalam Kejadian 3, ular menipu perempuan pertama. Dalam Kejadian 3 ayat 13. Allah menghukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya. Keluaran 21 ayat 24. Konsekuensinya, sekarang perempuan baca Rahab yang menipu sang ular. Nah, itu dia. Rahab menipu bangsa apa itu? Supaya tidak memusnahkan bangsa Israel. Rahab itu seorang perempuan. Jadi tipologi dari Hawa. Hawa dulu ditipu oleh ular, sekarang dia gantian menipu si jahat atau si ular. Nah, jadi kamu lihat itu ya, antara Kejadian 3 dengan pembahasan tentang Rahab dalam kitab Yosua itu. Oke? Terus? Hal ini melambangkan perempuan eskatologis. Nah, Rahab itu adalah simbol dari apa? Perempuan eskatologis, yaitu siapa? Hawa baru, yaitu Theotokos yang kudus. Siapa? Maria. Baca lagi. Hal ini melambangkan perempuan eskatologis, Theotokos kudus, Hawa baru, ketika dia menipu sang ular. Karena itu Saint Ignatius dari Antioquia mengajarkan bahwa Allah menyembunyikan keperawanan Theotokos dalam setan. Kedua, Rahab adalah seorang pelacur. Ketika Tuhan memanggil Israel, dia juga seorang pelacur. Seperti yang digambarkan dengan jelas dalam Hosea 1 ayat 3. Nah, kenapa kok pelacur itu dipakai? Rahab ini menjadi nenek moyangnya Kristus. Seringkali kita akan bilang ini ya, Tuhan tidak memandang status sosial. Pelacur aja Tuhan pakai jadi iya. Ya itu juga benar sih, memang Rahab itu pelacur dan itu status sosial yang sangat memalukan kan gitu kan. Ada di sini perempuan yang mau jadi pelacur atau laki-laki jadi pelacur? Laki-laki juga bisa jadi pelacur loh. Bukan perempuan ya sekarang ya. Laki-laki juga laku. Malah tante-tante itu laku banget. Raymond mau nih. Jadi kenapa kok Rahab adalah pelacur? Kita seringkali ngomong gitu. Iya, segala macam status sosial. Tetapi kenapa? Apa alasan pelacur di sini? Ini mau menjelaskan bahwa bangsa Israel itu juga seorang pelacur.
Jadi memang Yesus lahir dari bangsa Israel yang seorang pelacur. Loh, bangsa Israel pelacur maksudnya apa? Dia tidak setia kepada pasangannya. Itu pelacur namanya. Jadi kalau saya nikah, itu saya tidak setia sama pasangan saya selingkuh gitu, namanya pelacur. Israel seperti itu. Dia tidak setia kepada Allah, dia malah menyembah berhala. Makanya disebut pelacur. Nah, itu dia maksudnya. Paham nggak, Lemon? Hah? Paham. Oke, baca lagi. Namun melalui darah Kristus Allah mengubah pelacur ini menjadi hamba baru, gereja kudus. Nah, Rahab akhirnya masuk ke dalam silsilah Kristus. Itu maksudnya apa? Kenapa pelacur dimasukkan dalam silsilah Kristus? Ini Tuhan mau mengajarkan apa? Apa? Israel yang adalah pelacur nanti menjadi Israel baru. Siapa Israel baru ini? Gereja. Kita semua adalah pelacur karena kita nggak setia kepada Allah. Tetapi dijadikan baru. Nah, maka di sini dikatakan pelacur Israel sekarang apa? Ditransformasi, baca. Menjadi mempelai perempuan yang perawan untuk Kristus. Iya. Inilah yang terjadi pada Rahab. Jadi Rahab itu tipologi dari siapa? Kristus, yaitu si perawan Maria. Terus Ulangan 22 ayat 13-15 memerintahkan bahwa jika seorang perempuan dituduh tidak menghormati keperawanannya, ayah dan ibu dari perempuan itu harus mengeluarkan bukti berdarah keperawanannya di depan umum yang akan menjadi pembenarannya. Mungkin kalau begitu kita harus melihat tali kirmizi yang secara terbuka dikatakan di Jendela Rahab sebagai bukti keperawanan Rahab yang dipulihkan. Rahab si pelacur berubah menjadi perawan sang pengantin. nah, ini keren kan? Oh, di sini ngomong apa di sini? Jadi dia pelacur, dia berhasil menipu si jahat supaya tidak membunuh bangsa Israel. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Benar kan? Gitu. Nah, tetapi ada istilah, ada tali kirmisi gitu. Nah, kalau misalnya dia Rahab dipulihkan atau Israel yang dipulihkan karena di dalam Kristus, jadi paham ya, Rahab itu pelacur tapi dipulihkan. Makanya dia masuk di dalam silsilah Kristus gitu loh. Nah, sama seperti itu Israel yang lama dipulihkan jadi Israel baru, itulah kita gereja. Ya. Jadi Rahab ini kalau kamu lihat dia dipulihkan ketika apa? Dia harus memasang apa? Tali kirmizi. Itu simbol tali kirmizi itu darah. Nah, waktu zaman dulu mau membuktikan seorang itu perawan atau darah, dia harus mengeluarkan apa? Bukti darah perawan. Ya, membuktikan kamu belum pernah berhubungan seks dengan laki manapun, kamu harus bisa mengeluarkan darah perawan. Kalau nggak bisa, kamu berarti sudah tidak perawan. Gitu. Ini Fitri senyum-senyum nih. Hah? Kamu masih perawan nggak? Oke. Nah, darahnya itu apa? Tali kirmisi yang dipasang. Jadi kalau dipasang di wajah Rahab ini adalah bukti bahwa apa? Rahab si pelacur itu sekarang berubah menjadi perawan dari sang pengantin. Ya. Jadi dia bilang masih ada lagi. Berarti kita baca lagi deh. Coba baca Manner. Masih ada lagi. Semua orang Kristen secara historis mengakui hubungan antara darah domba Paskah dan darah Kristus. Pada malam Paskah, setiap pintu Israel harus ditandai dengan darah. Di panjang perjanjian lama, pintu melambangkan kelahiran. Kematian menghantam seluruh tanah Mesir pada malam Paskah, tetapi di pagi hari anak-anak Israel yang sulung dilahirkan kembali, dibangkitkan melalui darah di tiang pintu yang menunjuk kepada Yesus Kristus, anak sulung dari segala ciptaan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15, dibangkitkan melalui darahnya sendiri. Seluruh struktur kitab Yosua pasal 1 sampai 6 memutar ulang Eksodus keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir secara terbalik. Dalam Eksodus, Mesir pertama kali dihancurkan
kemudian orang Israel menyeberangi Laut Merah, dan kemudian orang Israel merayakan Paskah. Iya. Dalam penaklukan, orang Israel pertama-tama merayakan Paskah, kemudian mereka menyeberangi Sungai Yordan, dan kemudian Yeriko dihancurkan. Terus? Di mana putra sulung dibangkitkan melalui darah di tiang-tiang pintu mereka ketika kematian datang menyerang Mesir, maka Rahab dibangkitkan melalui tali kirmizi ketika kematian datang menyerang Yeriko. Oleh karena itu, tali kirmizi memainkan peran darah domba Paskah. Semua utas ini datang bersama dalam pribadi Kristus. Rahab, Hawa baru, menipu sang ular. Darah Kristus membangkitkan Hawa dari kematian. Dan dia mewarisi tanah perjanjian yang dalam perjanjian baru adalah seluruh ciptaan. Dalam Yesaya pasal 66 sampai 66. Berbicara tentang janji langit baru dan bumi baru, dipenuhi dengan kiasan pada bilangan 14 yang berbicara tentang janji dari tanah Israel. Ngerti nggak ini? Tentang ini, kitab Yosua ini. Lalu hubungannya itu dengan Paskah. Ya. Nah, ada Mesir dihancurkan, orang Israel menyeberang Laut Merah, orang Israel merayakan Paskah. Oke? Nah, kemudian baru mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan, baru menaklukkan Yeriko. Yeriko dihancurkan. Gitu. Ya. Nah, ini punya apa? Exodus yang dia putar ulang gitu. Diambil dari kisah Keluaran. Exodus itu maksudnya Keluaran ya. Oke. Dalam Exodus itu dalam kitab Keluaran kan gitu ya. Nah, sedangkan dalam kitab Yosua itu gimana? Dalam kitab Yosua dia ambil, kalau kita baca struktur kitab Yosua 1 sampai 6 ya, kayak diputar ulang tetapi secara terbalik. Jadi bukan apa dulu mesti dihancurkan dan sebagainya, tetapi itu terakhir gitu loh. Diputar balik. Kenapa diputar balik? Oleh penulis Yosua ini. Ya kan? Karena dia mau menceritakan dulu ini ada putra sulung ini yang dibangkitkan melalui darah dulu, melalui kisah Rahab ini dulu. Gitu. Ya. Ini ada putra sulung dibangkitkan melalui darah di tiang pintu mereka ketika kematian datang menyerang Mesir, maka Rahab dibangkitkan dulu nih melalui tali kirmisi, melalui tembok nih ya. Coba kamu nanti baca kitab Yosua itu seperti itu. Jadi diputar ulang tapi secara terbalik gitu. Ya. Yosua 1 sampai 6. Gitu. Oke. Nah, jadi mau menekankan bahwa ini Rahab dipulihkan oleh anak domba Paskah. Gitu. Ya. Rahab ini menipu sang ular ini. Darah Kristus membangkitkan Hawa dari kematian. Nah, itulah Kristus sentrisnya tadi. Jadi kalau kita baca kisah Rahab, ngerti nggak kita sekarang? Rahab itu kan di pasal 2 ya. Iya kan? Yosua pasal 2. Nah, kita jadi ngerti sekarang bahwa Rahab yang pelacur sekarang diubah menjadi apa? Tadi dikatakan di sini apa? Perawan dari sang pengantin karena tali kirmisi merah itu. Nah, ini berhubungan dengan darah Kristus atau darah Paskah. Coba baca lagi. Pelajaran yang bisa dipetik dalam hal ini adalah bahwa bacaan gereja tentang perjanjian lama bukan hanya satu bacaan. Ini adalah bacaan terbaik dan paling memuaskan karena kita bisa melihat keterkaitan satu sama lain. Iya, kalau kita bisa melihat keterkaitan itu. Ya. Maka nanti kita harus baca itu secara tipologis. Baru atau baca secara tadi alegorikal, baru kita bisa melihat keterkaitannya. Ya. Nah, dari situ kamu baru bisa melihat, waduh, kitab suci ini luar biasa gitu. Ya. Oke, nanti minggu depan kita lanjut ini. Tolong ini dibaca gitu ya, dibaca dan nanti kita akan lanjut lagi minggu depan. Ada
3, 4, 5 ya. Nanti kalian saya share di ini deh, di grup ya. Kalian bisa judulnya nih ya, 5 prinsip membaca kitab Perjanjian Lama. Nah, setelah itu nanti minggu depan kita baru masuk buku ini ya. Atau kita belajar latihan ini eksegesinya kitab Keluaran. Oke, ada pertanyaan nggak? Eka, gimana hari ini pelajarannya? Dapat hal apa? Yang selama ini ketika saya belajar mengenai semalam membaca, seringkali saya lupa dengan kaitannya dengan Kristus. Seringkali hanya bernilai moral dan akhirnya Kristusnya tidak bisa disebut. Ya, kita harus selalu ingat tanpa Kristus, ya rohnya mati gitu. Oke, Jessica apa? Mungkin hampir sama semuanya sih. Tapi kadang kalau buat sendiri atau buat perbaikan, kadang aku duluan yang moral itu nanti baru teringat eksisnya di situ ini. Ya karena tadi kita lompat tadi ya. Lapisan 2-nya kita tinggalin. Benar ya Raymond? Kamu juga gitu? Itu saya menceritakan konteks gitu. Jadi kenapa Kristen kenapa apa penyebabnya historis pada saat itu. Di situ langsung loncat gitu Pak ke Maka mana? aplikasi kita. Langsung aplikasi ya biasanya gitu ya. Bisa cerita presenternya tuh. Kayak senternya nggak dapat ya. Nah, apalagi bahasa PL kan? Apa hubungannya gitu ya? Misalnya kayak tadi semak, tangga, apalagi tadi Rahab, misalnya cerita Rahab, gitu. Ya dulu saya juga begitu baca Perjanjian Lama ini buat apa gitu, ya kan? Saya pikir ini kitab orang Yahudi juga ngapain gitu. Nah ternyata ini adalah kitab suci kita, karena ada Kristusnya di dalam. Ya, kenapa kitab suci kita? Ya karena ada Kristus di dalamnya gitu. Ya, itu yang kita harus ingat. Oke, mari kita berdoa. Oke, minta sekian. Nanti kita bisa berdoa. Dan sudah Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan siang hari ini Tuhan, yang sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Pesan kami biarlah kita tidak melalui itu saja, terus mengembangkan dalam kehidupan kami sendiri. Keterusan kami yang sudah mengajarkan pada siang hari ini Tuhan, Tuhan terus memberikan hikmat agar membimbing kami Ya, waktu kami selanjutnya Tuhan, kami silakan ke dalam tangan Tuhan, apa yang akan kami kerjakan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita foto dulu deh. Hah? Ya. Yang dulu banyak secara Apa? Ya saya lebih suka kayak gini dikit. Jadi bisa lebih apa ya? Banyak itu. Banyak gitu enggak? Iya, benar. Nggak tahu maksudnya bisa atau gimana? Kita fotonya gimana? Nggak, di sini aja kalian ada laptop. Duduk saya. Jadi kalau ada laptop dan berbohong, nanti minggu depan kita bakal. Karena lebih suka
typological allegory ini toh berani kan gitu. Antropologi lebih story. Nah, kalau sintaksnya Ini sintaks, tapi sintaksnya itu juga ya itu harus bisa nerjemahin kan. makanya lagi sih. Tapi kan ini kayak kalau Masalahnya ini gini, kayak kalau pakai kemarin Bapak bilang itu dia itu seperti ibu yang sedang mengandung di gereja nanti. Tapi kalau kita bawa itu ke gereja kita sering di tempat kayak kan itu kalau bawa itu kan nggak ngerti Pak. Gimana kita bisa adaptasi? Ya itu kan ilustrasi ya. Memang ya harus ini kasih contoh kayak memahat, membantu. Kayak jembatan itu bisa memahami. Kayak Yesus ngajar kerajaan apa ya pakai perumpamaan. Itu kan jembatannya cerita perumpamaan itu tentang penabi di kalimat di atas pasir gitu kan. Mana? Itu sebetulnya misteri tapi disampaikan dalam bentuk cerita. Ini kan cara pakai itu. Metode itu. Ya. Mana laptopmu? Nah, excellent. Nggak tahu ya karena itu juga. Ada wasan aja nih. Ah, Dewas. Soalnya privat. ya kami. Enggak ya. Cuman kepalanya dulu. Nah, oke. 3 dan lagi. 3 dan ganti gaya. Yang buat yang banyak gaya. 3 dan lagi. Candid aja. Pas 3 dan Kak Fitri. Lihat sini. Oke. Udah, thank you ya. Aku nggak ada. Ini kan exegesis. Nah, Cuma giliran exegesis. Ya kemarin lupa foto ini. sebenarnya tadi Foto duluan. Di akhir itu udah nggak usah. Oh iya ini belum dimatiin.